Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, dilancarkan segala urusannya, sehatnya juga jasmani dan rohani. Tentunya bukan hanya jasmani doang, tapi rohani juga penting ya. Diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja. Pada kali ini kita coba cek and recheck tentang Pi Network. Sudah beberapa hari saya tidak upload tentang Pi Network, dan memang banyak sekali Pi Network ini, tidak ada habisnya teman-teman. Tidak ada habisnya informasi tentang Pi Network, selalu menggairahkan Pi Network ini sebetulnya. Tapi karena memang kita juga butuh informasi project-project lain ya, informasi-informasi lain. Karena bukan berarti kita gimana-gimana ya, tapi artinya ya Pi Network memang kita lebih lebih terus diperdalam, tetapi project lain juga tidak ditinggalkan. Artinya kita menjalankan, tetapi informasinya jangan sampai tertinggal ya. Saya berusaha menyempatkan waktu di sela-sela pekerjaan saya yang pokok, artinya saya coba upload lah, cari-cari informasi ya, kita berbagi sharing. Dan saya juga terima kasih teman-teman yang ada di grup channel ini ya. Terima kasih bantu informasi. Ada yang saya juga nggak dapat informasi, teman-teman selalu sharing. Luar biasa teman-teman, terima kasih ya. Oke. Langsung to the point aja. Saya ingin menyampaikan ini saudara Tom ya, Tom Devi dari BSC News ya. Ini dia mencuitkan beberapa hari yang lalu, kata dia, "Halo Pionir, sudahkah Anda mulai menggunakan Pi Browser? Ya, ini cara terbaik untuk melayani ekosistem Pi yang beragam." Nah, ini artinya ini terus dia menginformasikan atau mempromosikan tentang Pi Network dan utilitasnya. Sementara Tom ini kan petinggi daripada BSC ya, founder daripada BSC News. Luar biasa teman-teman, saking dia antusiasnya. Walaupun dia terlambat, tidak dari beberapa tahun yang lalu, tapi memang rata-rata begitu teman-teman. Rata-rata begitu. Makanya tak heran ada yang mengatakan kemarin dari kaum nyinyir, katanya orang-orang yang menjalankan Pi Network itu orang-orang yang tidak tahu tentang teknologi, atau orang-orang kampung lah, atau segala macam lah seperti itu. Makanya ya saya tertawa saja lah, artinya cukup senyumin saja. Toh nanti yang membantu, makanya bahasa revolusi itu cocok buat kita. Kita sebagai orang pemula ya, penambang pionir itu kan pemula artinya ya, orang yang pertama kali itu pionir ya, pertama kali menambang itu disebut pionir. Artinya ya sudah, memang betul kita pemula, itu gitu aja gitu kan. Nah, tapi hasilnya nanti ya goodbye. Hasilnya kalau misalkan bagus ya, bagi yang mengatakan itu ya goodbye, karena memang tidak mau open mind. Artinya kan di situ kuncinya, kita open mind atau tidak. Kendati pun masalah urusan pengetahuan itu, setiap orang itu udah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan teman-teman ya, begitu. Jadi ya sudah, kalau masalah untuk paradigma cara berpikir ya itu napsi-napsi ya, kita masing-masing. Tapi kita jalan terus, intinya ini real project. Ada bahkan tadi sore yang mampir di channel saya yang mengatakan bahwa ini tanda-tanda, katanya nggak ada informasi dari core team Pi Network, tanda-tanda tidak akan mainnet dan lain sebagainya. Ya itulah, manusia ya seperti itulah. Dikira kerjaannya itu gampang kali ya. Jadi ya itulah, karena ketidakpahamannya itulah. Jadi apakah dia ya entah dia ahli apa, saya juga nggak ngerti. Namun ya mohon maaf, sesuai komitmen yang negatif di channel saya ya, saya memang ngambil komitmen dari awal bahwa saya untuk untuk komen-komen yang dari pihak hater langsung saya hapus saja ya. Artinya kita tidak membutuhkannya, kita sedang fokus untuk mengarah ke mainnet, itu aja ya. Jadi ya seperti ini, seperti Tom ini adalah founder daripada BSC News ya, luar biasa. Dia menginformasikan terus bahwa yakin dengan apa yang dia ambil langkah di Pi Network ini ya teman-teman ya. Oke, sementara kita lanjut dulu ya. Nah, ini BSC News juga di sini terus menerus tentang Pi NFT Art ya, Pitogo Travel Handy Platform, Pi Chain Mall dan lain sebagainya. Pitogo juga diiklankan. Artinya di sana terus dipromosikan oleh BSC News, dan memang informasinya CZ Binance ya, daripada CEO-nya Binance itu akan nanti ada pidatonya atau ada videonya
atau mungkin bentuknya konferensi pers atau apa nanti tentang khusus Pi Network. Nah, ini nanti insya Allah mudah-mudahan segera kita dapat informasi itu. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah tahu informasi itu atau mendapatkan link videonya atau segala macam, silahkan di-share aja ya. Oke, kemudian ini dari P-News ya. Ini adalah Slack Chain katanya. Silahkan pilih blockchain. Nah, ini ada blockchain yang tertera, ada Polygon, Ethereum ya, yang sudah terkenal punya nama, multi-chain, Phantom, Solana, BNB, P-Network. Nah, ini Bitcoin nggak masuk nih. Harusnya ada nih di sini Bitcoin ya, BTC. Itu beda lagi. Kemudian nanti ada di sini Core Chain juga. Ya banyak lah, intinya banyak banget untuk apa namanya blockchain teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah satu pergerakan teknologi yang mampu membantu orang banyak teman-teman gitu. Amin ya robbal alamin. Baik, kemudian yang ingin saya sampaikan sebetulnya pada kali ini adalah Pi-Bright teman-teman ya. Pi-Bright, namun sepertinya Pi-Bright nanti saya fokuskan di video selanjutnya ya. Jadi fokus untuk bahas Pi-Bright, bagaimana itu Pi-Bright itu kan ada dua, ada belakangnya .io, ada yang belakangnya .org. Nah, ini harus kita pahami ya agar kita lebih hati-hati ya, dan kemudian fungsional dan sebagainya informasinya nantilah di setelah ini. Dan ini saya hanya informasi umumnya saja dulu ya. Oke. Kemudian informasi selanjutnya ini dari P-Store ya, ada lagi tuh kan, nambah lagi teman-teman, luar biasa. Nambah lagi P-Store ini, kalau dilihat dari tulisannya ini Korea teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi atau platform atau utilitas Pi Network bertambah lagi untuk di Korea, luar biasa ya. Jadi setiap hari ada saja yang baru, ada lagi, sampai jenis kalkulatornya juga ada ya, banyak lah pokoknya. Kemudian ini dari Pi Network DAO katanya, teknologi SDK dari Pi Network baru-baru ini membuat kemajuan terobosan tersedia bagi pengembang untuk menempatkan lebih banyak dApp di P-Chain. SDK ini kan kemarin juara ya, juara kedua di hackathonnya Harvard University. Jadi wajar kalau ini memang betul-betul oleh para pengembang menjadi sebuah jalan pemanfaatan teknologi, terlebih ini yang menyangkut dengan DeFi ya, finance dan lain sebagainya. Ini luar biasa, terobosan teknologi SDK besutan Pi Network ini saya rasa tidak bisa dianggap remeh, dan ini bukan hal yang main-main. Jadi para pengembang platform ini tertarik dengan adanya teknologi SDK buatan daripada terobosan Pi Network ini ya. Jadi saya rasa ini kita patut berbangga, karena kenapa? Karena project yang kita jalani ya, anggap sajalah ini perusahaan kita ya. Ya seperti itu, karena memang kita di sini penambang pionir, artinya kita di sini holder. Ya, holder itu pemegang koin nantinya. Gitu. Jadi kita bagaimana biar kita menjadi long holder, not short holder, something like that. Jadi mudah-mudahan ini akan betul-betul membawa kita ke dunia yang lebih berkah lagi, amin. Oke, selanjutnya ini informasi dari saya dapat dari Susdrone ya, ini ya, katanya gini, salah satu cara termudah untuk memisahkan proyek yang lebih baik dari yang buruk adalah dengan meneliti kertas putih, yaitu white paper. Itu selalu baik untuk mengetahui alasan dibalik sebuah proyek dan menyertakan detail lainnya seperti peta jalan atau roadmap. Jadi seperti yang beberapa bulan yang lalu di video saya selalu ulas bahwa sebuah proyek itu patokan awal kali dasarnya adalah dua hal teman-teman ya. Yang paling utama adalah white paper, yang kedua roadmap ya. Termasuk juga developernya kita harus tahu ya, kita harus paham developernya seperti apa dan bagaimana, baru lihat projectnya, perkembangannya seperti apa. Karena patokan kita menjalankan white paper, kita bisa menilai project ini jangka panjang atau tidak, bagus apa tidak, punya prospek baik bagus atau tidak ke depannya. Nah itu dari white paper kita pelajari teman-teman. Nah makanya kita harusnya tidak malas membaca. Ketika kita tertarik dengan proyek itu, kita baca dari ya samalah seperti kita sekolah. Artinya tidak
habis satu buku minimal 15 lembar dulu kita baca. Besok kita lanjutkan white papernya, kita baca sampai paham. Makanya ada saya bahas di channel saya ini khusus white paper part 1, part 2, part 3 sampai 3 part kalau atau 4 part waktu itu ya saya buat. Itu demi apa? Demi membantu supaya Pi Network ini berdasarkan white paper teman-teman bisa dipahami betul-betul dengan patokan white paper gitu loh. Jadi nggak asal, artinya ngikut aja gitu loh. Ya memang artinya ketika orang yang kita ikuti mending kalau misalkan memang dia pun patokannya white paper. Kalau misalkan dia membawa ke belokan yang salah ya repot kan gitu ya. Oke, kita lanjut ini. Oke, kita selang-seling aja dulu ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Dari Pitogo ya, informasi terbaru dari Pitogo ya. Pitogo teman-teman silahkan akses di Pi-browser, itu garis kuning polis line di atas itu sudah tidak ada ya. Itu tandanya SDK sudah terhubung 100% dan itu tandanya adalah sudah open. Walaupun belum maksimal, itulah seperti yang Nicholas katakan. Kami memang jauh dari sempurna, tapi kami berusaha untuk menjadi sempurna. Artinya pelan-pelan dengan sesuai dengan karakter Nicholas yang melankolis ya. Artinya penuh dengan harapan kesempurnaan, walaupun pelan tapi pasti, tapi betul-betul sempurna hasilnya ya. Termasuk ini Pitogo juga tidak gerasak gerusuk, artinya di sini mulai dia menawarkan kerjasama ya, car rental, taxi service, flight service, tour service, boat service, spice rental dengan hotel service. Artinya di sini yuk teman-teman, katanya dari sini silahkan siapapun di dunia ini yang memiliki channel untuk merentalkan mobilnya atau hotel dan sebagainya, silahkan hubungi Pitogo ya. Hubungi Pitogo, ada di websitenya, boleh melalui websitenya pitogo.apps atau kontak emailnya yaitu kontak@pitogo.apps gitu teman-teman ya. Jadi saya bantuin promosi aja nih, karena kan ini proyek kita iya itu loh, biar ramai. Oke ya, itu informasi dari Pitogo. Kemudian teman-teman ketika login di Pitogo, nah itu teman-teman nanti tidak bisa langsung login ya. Jadi tidak bisa langsung login, tapi kita harus daftar dulu ya. Harus daftar dulu. Itu klik join, itu ada login, register. Ya, login register berarti teman-teman kalau yang belum punya akun silahkan register. Nanti diisi. Ya, diisi sesuai data, alamat email, kemudian di situ jenis kelamin, kemudian kotak kecentang 2, kemudian sign up, klik sign up, udah gitu aja. Nanti kemudian setelah klik sign up dia otomatis langsung minta dihubungkan autentikasinya ke akun Pi Network kita. Nah, ketika terdeteksi akun Pi Network kita misalkan sudah terdaftar, dia akan menginformasikan bahwa akun Anda sudah terdaftar, tinggal login aja, email dan password. Jangan lupa passwordnya ya. Nah, Pitogo ketika masuk teman-teman, artinya di sana banyak fitur yang mirip Facebook. Artinya Pitogo bukan hanya serta-merta kita hanya untuk tempat pesan saja ya, bukan tempat pesan saja, tapi bisa posting, kemudian bisa withdraw teman-teman ya. Teman-teman silakan dicek, itu bisa withdraw. Nah, ini jadi ke Pitogo nih, nggak apa-apa ya. Jadi karena memang saya ada yang perlu saya sampaikan juga nih tentang utilitas. Jadi saya mengambil pemisalannya di Pitogo ya, bahwa di Pitogo itu ada withdraw. Kemudian kemarin informasi di P-Chain Mall, teman-teman mungkin dengar dari Twitter atau apa, itu di P-Chain Mall pun ada dompet dan di sana pun ada yang namanya withdraw juga. Nah, di sini yang saya maksud adalah pada kali ini utilitas ini dibagi dua teman-teman ya. Jadi ada utilitas internal dan ada utilitas eksternal. Utilitas internal itu top 10 daripada hackathon. Itu golongannya utilitas internal ya, dimana biaya dan pendanaannya mungkin dari pihak P-Core Team ya. Karena di sana apa? Karena internal utility ini yang diutamakan kemudian sebagai main utility atau utilitas utama
Itu yang disebut utilitas internal ya, dimana di sana disediakan dompet-dompet untuk kita bisa withdraw. Makanya kita tidak terlalu membutuhkan yang namanya exchanger sebetulnya. Ya, ketika value itu sudah ditentukan ketika mainnet, kita tidak terlalu membutuhkan exchanger. Karena kenapa? Karena di internal utility ini dari core team itu sudah disediakan untuk withdraw Pi kita. Ketika kita isi saldo di Pitogo, ketika kita isi saldo di P-Chainmall, itu ada dompet withdrawnya. Kemana larinya dari situ? Dari situ kerjasamanya adalah ke PayPal dan ke bank. Ya, nanti kalau misalkan kita ke bank Komplett, kita mau ke apa? Misalkan dari Pitogo atau dari PayPal. Ketika kita withdraw ada penawaran dari sana, mau ke USD atau IDR atau apa sesuai negara kita. Nah, itu apakah nanti mungkin penawarannya mau masukin ke PayPal? Boleh, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita mau langsung fiat, ini luar biasanya utilitas dan ekosistem Pi Network itu yang saya pahami seperti itu, luar biasa. Jadi sirkulasinya itu tertata rapi dan pemanfaatannya itu sesuai dengan sirkulasi yang diinginkan. Itu fungsi daripada internal utility. Namun ada yang kedua, yaitu external utility. Jadi internal utility yang tadi yang pertama, jadi bukan hanya untuk perjalanan ekosistem ya, jalannya ekosistem belanja kayak perjalanan kayak atau apalah seperti itu, pekerjaan, tetapi juga untuk dompet, penyedia dompet ya. Kemudian external utility. Nah, di sini external utility adalah banyak daripada pengembang atau dari pionir atau investor ya. Jadi bukan utilitas utama atau main utility, tapi di sini adalah public utility, artinya external utility dari pionir. Contoh misalkan apa? Misalkan ada Pitoko ya, atau P-Shop Mall ya, atau P81 atau apalagi. Nah, itu adalah external utility. Nah, di mana teman-teman ketika nanti memang sudah open mainnet, yang saya harapkan hati-hati tidak melakukan withdraw dulu di external utility sebelum dipastikan SDK-nya sudah terhubung. Cara memastikan SDK terhubung: satu, polis lain tidak ada. Yang kedua, websitenya sudah ada di ketika aksesnya sudah di blockchain, misalkan aplikasinya di platformnya sudah di blockchain Pi, artinya diawali dengan Pi ya, bukan HTTP lagi tapi Pi. Nah, itu salah satunya ya, dasarnya seperti itu. Tapi nanti ada beberapa yang harus kita analisa juga kalau untuk aplikasi dari external utility teman-teman ya. Oke, itu dua jenis utilitas. Kemudian ini yang menarik teman-teman. Jadi internal utility, balik lagi tadi, jadi daripada fungsional platformnya juga platformnya itu berfungsi untuk withdraw. Kemana larinya? Ke PayPal dan bank. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kita mau cash selain daripada melalui utilitas internalnya Pi Network? Di sini luar biasanya tetap Nicholas memberikan jalan ya. Kalau ketika saya pahami di interviewnya, di beberapa interview kan banyak dia interview tuh sama youtuber luar ya, sama informasi-informasi dari luar lah yang bisa akses langsung ke Pi-Core Team. Itu tetap nanti ada yang namanya wallet, dua jenis wallet yang pernah saya bahas, yaitu custodial wallet sama uncustodial wallet. Sementara untuk Pi Network ini, Picoin ini adalah posisinya menggunakan di custodial wallet, bukan uncustodial wallet. Kenapa? Karena custodial wallet itu lebih aman, lebih safety karena menggunakan kode prase ya. Custodial walletnya mana? Lah kan sudah ada di Pi browser, kita ada wallet. Nah, itu salah satu custodial wallet yang disematkan di Pi browser. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk koin yang sudah masuk ada di posisi available balance itu sudah posisi aman, gak bakal kemana-mana. Gitu teman-teman. Jadi artinya nggak usah itu nanti dari Pi browser, wallet Pi browser kita harus pindahin kemana semuanya. Tidak begitu, justru khawatir. Baiknya kita ambil seperlunya saja. Begitu. Ketika pun memang kita ingin coba trading di kripto lain, bolehlah kita masukkan ke exchanger. Dari situ kita
exchanger mana yang ada koin Pi Network, baru kita transfer ke sana dan kita trading kan. Boleh seperti itu ya. Namun sejauh ini untuk uncustodial wallet belum. Tapi untuk yang ada di Pi Browser itu yang custodial wallet ya. Jadi untuk jalur cash itu banyak sekali. Pertama bisa melalui wallet ya, atau exchanger, bisa melalui nanti platform-platform yang kita pakai, baik itu Pitogo atau PCNMall. Gitu teman-teman. Makanya ini sirkulasinya bagus. Dan kemudian ada yang kemarin itu yang apa namanya? Yang seperti Pinetbook ya, seperti Facebook itu. Nah, di Pinetbook pun itu akan disediakan, namun ini belum betul-betul rampung ya, artinya belum betul-betul sempurna. Wajar, semua platform yang ada memang sebelum mainnet itu bisa dikatakan belum sempurna. Nanti kita lihat awal tahun, nah banyak yang betul-betul runningnya oke. Ya saya pastikan di situ betul-betul kita bisa lihat oke, gitu loh ya. Yang penting kita harus betul-betul bisa memilah lah mana yang safety, mana yang enggak, gitu teman-teman. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi berbeda paham dengan orang, pernah saya baca orang di luaran sana, di salah satu media saya membaca bahwa saya baru tahu katanya ternyata Pi Network ini koinnya hanya untuk sirkulasi di di aplikasi, di platform PCNMall, kemudian Pitogo dan sebagainya segala macam, mau aja diakalin, dibodohin segala macam babla, nggak bakalan tinggi kalau kayak begitu. Nah itulah yang salah teman-teman ya, artinya dia memang belum paham. Utilitas ya utilitas, ekosistem ya ekosistem, value ya value. Utilitas dan ekosistem itu hanya sebagai alat perantara. Kalau value itu justru banyaknya utilitas, semakin banyak utilitas akan mendongkrak value, akan semakin tinggi, gitu, bukan semakin murah. Ya sekarang kalau misalkan value semakin murah, utilitas banyak, mau termanfaatkan kemana? Kalau utilitas ribuan, value-nya kecil, utilitasnya nggak kebagian dong. Belum apa-apa menggunakan 2 utilitas saja udah habis koinnya, kan gitu, logikanya kayak sederhana saja, gitu ya. Jadi ya itulah, karena ya mohon maaf, saya juga ya sederhana aja lah kita berpikir, nggak usah berat-berat. Artinya banyak yang tidak memahami itu teman-teman ya, banyak kurang pemahaman untuk Pi Network ini. Ya mudah-mudahan saya juga ini sharing teman-temannya, bukan berarti saya paham betul, tidak. Saya juga kadang-kadang menerima masukan. Makanya teman-teman itu luar biasa di grup channel ini, makasih banyak ya. Di Telegram saya rasa teman-teman di sana sudah pada pada memahami lah. Jadi saling kasih masukan, apa yang saya lupa, apa yang saya nggak tahu, teman-teman bisa kasih. Oke ya, itu aja untuk dari informasi untuk informasi KYC ya teman-teman yang di Telegram itu. Terima kasih banyak. Ada informasi tentang KYC juga, di mana pada kesempatan ini, pada bulan ini itu KYC semakin ditingkatkan lagi, karena di grup-grup pasti sudah tersebar yang namanya prioritas paralel ya. Inilah bahasa yang betul-betul sedang dikebut. Makanya kan nggak sinkron dengan orang yang mengatakan Picor Team katanya nggak ada kabar-kabar lagi, tanda-tanda nih nggak bakalan ada mainnet dan nggak bakalan jadi Pi Network. Nah, inilah mereka nggak tahu. Ini urusan Pi Network ini udah sibuk banget siang malam. Artinya kenapa membela pionir juga untuk menyelesaikan KYC, karena kan arahnya ke mainnet kita. Banyak yang harus diselesaikan. Ya, jadi yang negatif-negatif udah next saja. Gitu. Nah, ini prioritas paralel itu ya tentang KYC. Jadi teman-teman saya doakan ini membangun ekosistem. Jadi bulan ini betul-betul digenjot lagi ekosistem ya, yang belum terhubung SDK mungkin terhubungkan. Kemudian KYC untuk servernya ditambah lagi, dipercepat lagi untuk speednya ya. Karena kenapa? Karena memang kita arahnya ke situ. Jadi ya insya Allah kita berdoa saja. Ingat kuncinya ya, terakhir saya katakan kunci value itu adalah satu ekosistem, yang kedua ekosistem, utilitas, dan yang kedua itu adalah komunitas ya. Ketika kita melihat daripada penentu value itu adalah ekosistem dan utilitas, itu menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua adalah komunitas. Itu saya rasa teman-teman bisa paham. Value di situ nggak bisa dianggap remeh ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.